Saya ingin mengucapkan selamat hari Sabat pada semua penonton, rekan-rekan, dan semua yang bersama-sama pada Sabat ini. Kita bersyukur pada Tuhan sebab sekali lagi kita dapat bertemu dalam pelajaran yang ke-12 dalam sesi pelajaran Sekolah Sabat Dewasa. Pada Sabat ini saya bukan bersendirian, tetapi saya ditemani oleh 5 teman-teman, para wanita yang hebat-hebat bersama-sama dengan saya. Yang pertama ialah Puan Sandra. Apa kabar Puan Sandra? Kabar baik. Terima kasih. Dan yang kedua di sebelah kanan saya adalah Puan Nancy. Puan Nancy, apa kabar? Baik-baik saja. Terima kasih, puji Tuhan. Dan kita mendatangkan panel baru yang mungkin hanya pada Sabat ini kamu melihat dia. Dia ini adalah wanita yang hebat, Puan Kunis. Apa kabar Puan Kunis? Ya, sungguh luar biasa, baik. Puji Tuhan. Dan kali ini juga kita bersama dengan si adik yang muda, yang sudah pernah menjadi panel sebelum ini, yaitu Puan Diona. Apa kabar Puan Diona? Baik-baik saja. Puji Tuhan. Dan kita juga ada panel yang hebat, seorang guru dan juga yang aktif dalam gereja, yaitu Cigu atau Puan Ellen. Apa kabar Cigu? Kabar baik juga. Terima kasih, puji Tuhan. Pada Sabat ini kita mendapat kesempatan yang begini indah. Dan sebelum kita memulakan pelajaran Sekolah Sabat, kita akan dipimpin doa oleh Puan Sandra. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih di atas pimpinan-Mu pada setiap kami, sehingga saat ini sekali lagi kami berpeluang untuk berkumpul bersama guna untuk mempelajari firman. Biarlah Engkau menyertai kami ya Tuhan, memberikan kami kebijaksanaan-Mu dari surga, agar setiap firman yang ingin Engkau kami pelajari, kami dapat mempelajarinya dengan lebih baik. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Roh Kudus-Mu menyertai kami sementara kami belajar firman. Terima kasih karena Engkau mendengar dan menjawab doa ini. Karena semua ini kami serahkan dan minta dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. Amin. Baiklah, pada Sabat yang ke-12 ini, tajuk pelajaran kita ialah mengenai Sabat. Mengetahui dan menunjukkan kasih Tuhan. Ayat hafalan kita akan lihat dalam Markus pasal kedua. Markus pasal yang kedua ayat 27, di mana ayat ini mengatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Wah, ayat ini macam serius sangat kan kita dengar. Dan kita akan mengupas apakah maksud dalam ayat hafalan ini melalui pelajaran. Ada beberapa pengulas semuanya nanti yang akan mengupas ayat hafalan yang kita telah baca tadi. Oke, Sabat dalam pelajaran kita untuk Sabat ini kita akan mengulas mengenai bagaimana untuk memelihara, bagaimana untuk kita membuat program supaya Sabat itu merupakan satu peluang yang baik untuk belajar, untuk pertumbuhan, untuk supaya kita bukan istirahat biasa saja, tapi ini merupakan Sabat untuk pendidikan atau untuk mempelajari. Sebab tema bagi tema bagi pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang triwulan ini ialah pendidikan. Jadi, apakah yang kita dapat pelajari melalui pelajaran Sabat?
Oke, baiklah kita akan memulakan ulasan pertama dari panel pertama, yaitu masa untuk merasa kagum yang akan diterangkan oleh Puan Sandra. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator kita, LDJB. Saya akan kongsikan pelajaran pada hari Ahad yang bertajuk Masa untuk Merasa Kagum. Kejadian 1 menceritakan tentang keajaiban, keindahan, dan kesempurnaan minggu penciptaan Tuhan akan bumi ini. Sehinggalah kepada penciptaan manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa yang dicipta pada hari yang ke-6. Kejadian 2 pula dimulakan dengan menceritakan tentang hari Sabat Tuhan, di mana Adam dan Hawa ciptaan yang paling istimewa. Jadi saya rasa kita semua tahu tentang itu, kan? Yaitu menurut rupa gambar Allah. Oke? Dan mereka bertemu dengan Sang Pencipta, yaitu Tuhan, yang menghargai hubungan dengan Tuhan. Tuhan mahu manusia saling mengasihi dan saling menjaga antara satu sama lain, termasuklah semua ciptaannya. Hari Sabat pertama di bumi merupakan hari yang teramat istimewa, kan? Bagi manusia. Pertama karena bukan sahaja hari itu adalah hari Sabat Allah, tetapi masa bagi mereka merasa kagum atas segala kuasa penciptaan. Oke? Nah, hari pertama Sabat di Eden bermulanya sistem pendidikan kepada manusia. Oke, sepanjang 3 bulan ini kita belajar tentang pendidikan, bukan? Oke, jadi jika kita membayangkan diri kita berada di tempat Adam dan Hawa, maka hari itu merupakan hari bermulanya segala-galanya. Mengapa demikian? Oke, hari Sabat pertama merupakan dikatakan di sini bahwa kita sebagai manusia melangkah ke alam realiti kehidupan, kan? Bukan teori, tetapi belajar menikmati kehidupan yang Tuhan sediakan, yaitu nafas, bergerak, beraktiviti dalam dunia yang nyata. Maksudnya bukan fantasi lah, kan? Ya, betul. Jadi kali pertama kita ataupun manusia ini bertemu dan bersama dengan Tuhan. Belajar mengenai Tuhan Pencipta. Belajar untuk menyembah, memuji, dan belajar tentang firman-Nya. Oke, jadi pada waktu penciptaan ini kita juga dikatakan di sini kali pertama manusia seperti Adam dan Hawa ini, manusia ciptaan yang pertama, belajar hidup bersama dengan pasangan. Sebab mereka diciptakan bersama-sama, bukan? Ya. Sepasang. Oke, jadi inilah kali pertama manusia ini melihat keindahan ciptaan Tuhan. Keindahan yang Tuhan ciptakan. Oke, dan saya tidak dapat membayangkan pada ketika itu betapa kagumnya Adam dan Hawa ini melihat tumbuhan yang berwarna-warni, mungkin jauh lebih cantik daripada bunga keladi yang ada di depan kita pada saat ini, kan? Dan melihat hewan yang sebenar, melihat berbagai bentuk tumbuhan, dan di sini pada hari itu mereka belajar menerokai keindahan dan keagungan ciptaan Tuhan itu. Kali pertama kita atau manusia ini mengalami suasana pagi, kan? Setiap kali kita bangun pada waktu pagi, kita pasti akan merasa kagum. Jadi cobalah kita bayangkan keadaan Adam dan Hawa pada ketika itu. Suasana pada waktu tengah hari, petang dan malam.
Mereka mengalami suasana hari yang penuh dengan realiti kehidupan. Ringkasnya, saya pasti Adam dan Hawa tidak bertindak pasif pada hari itu. Pastinya semua mereka merasa kagum. Mereka pastinya melihat keindahan ciptaan Tuhan dengan rasa kekaguman yang kita tidak boleh bayangkan. Sama seperti kita. Dan saya rasa mereka juga merupakan pelajar yang aktif pada hari itu. Mempelajari sesuatu. Dan mula mempraktikkannya. Contoh paling mudah yaitu berkomunikasi antara satu dengan yang lain dengan menggunakan bahasa yang luar biasa. Ringkasnya, kita ataupun manusia mula belajar mengenai hubungan, tanggung jawab, mengambil berat, dan juga mencintai. Sebab manusia ini diciptakan dengan emosi, emosi gembira, sedih, dan sebagainya. Nah, sabat merupakan, sabat pertama adalah peluang kepada ciptaan Tuhan untuk memberi tumpuan kepada pencipta, yaitu Allah, di samping mengagumi dan menghargai ciptaan lain. Nah, bukankah hari Sabat itu hari yang penuh dengan pendidikan kepada Adam dan Hawa? Iya. Ya, Adakah kamu setuju? setuju. Iya, memang betul kan? Memang benar. Pengalaman ini tidak putus di situ saja, tetapi untuk kita pada hari ini. Melupakan Sabat adalah bermaksud melupakan segala-galanya. Dinyatakan di sini. Melupakan segala keagungan, kasih setia, keindahan dan kesempurnaan ciptaan Tuhan. Jadi semua ini merupakan, kita mungkin akan melupakan pendidikan dalam rencana penyelamatan dan pemulihan manusia yang berdosa ini. Ini adalah antara beberapa pelajaran ataupun poin penting yang kita pelajari pada pelajaran hari Ahad ini. Kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Puan Sandra. Satu penerangan yang sangat baik. Kita sudah dapat daripada pelajaran tadi bahwa Adam dan Hawa mengagumi semua ciptaan yang mereka nampak, wah ini cantik, wah ini cantik. Apalagi tiba pada hari Sabat, mereka berhenti dan berinteraksi di antara sama lain, malah boleh bercakap dengan Tuhan. Dan itu merupakan Sabat pertama yang sangat indah bagi Adam dan Hawa. Baiklah, dalam apa pula pengalaman orang-orang Israel pada masa dulu, sewaktu mereka bersama-sama dengan Musa, Puan Nancy akan terangkan masa untuk menemukan semula. Persilakan. Shalom dan selamat hari Sabat buat kita semua. Tajuk pelajaran sekolah Sabat pada hari Isnin ialah masa untuk menemukan semula. Sebelum kita mempelajari lebih mendalam lagi, saya senang sekali membawa kita untuk membuka Alkitab di dalam Keluaran 16 ayat 29. Ayat ini menyatakan, perhatikanlah Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu, itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Orang Israel dipaksa bekerja pada hari Sabat di bawah pemerintahan Mesir. Ketika Musa diminta untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, jelas bahwa bangsa itu telah kehilangan persepsi mereka, atau bangsa Israel sama sekali tidak menggambarkan yang mereka ini
sebagai anak Tuhan. Setelah membebaskan mereka, Tuhan menghendaki mereka menemui semula hari Sabat. Dan Dia juga ingin mereka mengetahui betapa besarnya kasih Tuhan dan rancangan yang Dia buat untuk mereka. Saudara dan saudari, Sabat adalah pengalaman belajar yang sangat penting dalam perjalanan pengkajian mereka. Ia juga menjadi isyarat yang jelas kepada bangsa lain mengenai hubungan istimewa di antara Tuhan dan bangsa Israel. Mari kita selidiki, Tuhan menggunakan roti mana untuk mengajar mereka tentang hari Sabat. Dia melakukan keajaiban yang berganda, di mana Tuhan telah mengirim 2 kali lipat banyaknya mana pada hari Jumat, dan sama sekali Tuhan tidak memberi mana pada hari Sabat. Mana yang diberi pada hari Jumat masih baik pada hari Sabat. Walaupun demikian, mana yang disimpan pada hari-hari lain tidak boleh digunakan karena mana itu basi atau sudah rusak. Nah, ini adalah satu keajaiban yang Tuhan berikan. Tuhan juga memerintah Musa untuk menyimpan sebilangan mana di mana sebagai mengingatkan bagaimana Tuhan memberi mereka makan di padang gurun. Dan ia juga menjadi peringatan tentang pengalaman khusus mengenai dengan hari Sabat. Hari Sabat adalah cara Tuhan untuk menolong orang Israel menemukan semula identiti mereka dari Tuhan. Mereka juga diminta untuk mematuhi dan memelihara hari Sabat. Demikian juga Tuhan mengajak kita pada hari ini untuk menemukan semula, menemukan Tuhan setiap hari Sabat, untuk memahami wataknya dengan lebih baik dan mempunyai hubungan yang lebih kuat dengan Tuhan. Terima kasih, kembali kepada moderator. Terima kasih Puan Nancy. Kita lihat bahwa kita dapat pelajaran yang sangat indah di sini, di mana memang Tuhan menyucikan hari Sabat dengan satu contoh yang telah ditekan tadi mengenai makanan mana. Kita tahu bahwa mana yang diberikan secara percuma untuk makanan mereka, Tuhan bagi cukup-cukup saja, setiap hari cukup. Tapi pada hari Jumat dia bagi 2 kali lipat. Okay? Sebabnya ialah hari Sabat seperti yang diterangkan tadi. Sebab hari Sabat dia tidak akan turunkan mana. Jadi ini memberikan bukti bahwa Tuhan menyucikan hari Sabat dan mau orang Israel bersama-sama dengan dia menyucikan hari Sabat itu, mementingkan hari Sabat itu sebagai hari yang lebih istimewa daripada hari-hari yang lain. Terima kasih. Dan kita tahu bahwa orang-orang Israel ini ada banyak pengalaman yang mereka telah alami, dan kadang-kadang mereka mengutamakan apa yang mereka pikir baik. Okay. Apakah pelajaran yang berikutnya masa untuk mempelajari hal-hal yang utama? Ini akan dihuraikan oleh Puan Kunis. Terima kasih moderator Puan JB Ogo, dan Shalom, selamat hari Sabat. Tajuk yang saya bawa pada hari ini adalah masa untuk mempelajari hal-hal yang utama. Seperti yang kita ketahui, umat Israel adalah umat pilihan Tuhan yang telah diberi tanggung jawab
oleh Tuhan sebagai pelaku dan penurut termasuk hukum Sabat. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kepada bangsa Israel betapa pentingnya Sabat dalam kehidupan mereka. Lupa Sabat, lupa Tuhan. Dan apabila mereka gagal menurut Sabat, mereka gagal dalam segala hal. Di dalam Yeremia 17 ayat 19 hingga 27, kita tengok di sana, dan itu merupakan satu perintah Tuhan kepada Nabi Yeremia untuk disampaikan kepada penduduk Yerusalem yang telah lupa bahwa Sabat, betapa pentingnya Sabat, betapa pentingnya menghormati Sabat sebagai satu hari yang istimewa untuk Tuhan. Di dalam ayat 21 juga mengatakan begini, jika engkau tidak mahu mati, jangan angkat beban pada hari Sabat. Juga di dalam ayat 27 mengatakan, jika engkau melanggar perintahku, aku akan membakar pintu gerbang Yerusalem dan istana dan yang tidak dapat dipadamkan oleh siapapun. Itu menunjukkan, kisah Yeremia menunjukkan bahwa Tuhan meminta Yeremia menyampaikan pesan kepada penduduk Yerusalem bahwa betapa hebatnya hukuman ataupun akibat melanggar hukum Sabat. Juga kita tengok di dalam Yesaya 59 ayat 1 hingga 14. Perintah Tuhan melalui Nabi Yesaya supaya bangsa Israel jangan berpura-pura mempamerkan tingkah laku yang betul, tetapi cuma di luaran sahaja, tetapi dalam hatinya tidak menurut hukum Tuhan. Tindakan mereka seperti 1. Berpuasa, tetapi bersikap ganas, bergaduh, menyiksa diri, sampai baring di atas debu tanah, sampai memakai pakaian karung. Tetapi Tuhan melihat itu sebagai sesuatu yang hanya menyiksa diri, dan Tuhan tidak suka perbuatan mereka. Tetapi apa yang Tuhan kehendaki adalah bersikap adil terhadap orang lain, berbagi makanan, beri perlindungan pada yang perlu, menolong saudara yang susah. Dan Yesaya 58 juga di dalam ayat 13 hingga 14 juga mengatakan hari Sabat hanya untuk Tuhan. Seperti juga di dalam kitab Yeremia yang menekankan bahwa Sabat hanya untuk Tuhan. Intipatinya di sini adalah Sabat harus dinikmati dengan ucapan syukur, memperlakukan Sabat hanya hal-hal kebaikan dan kebajikan orang lain, hari untuk melepaskan beban kerja, beban pikiran dari semua aktiviti duniawi, dan sebagai umat Tuhan kita sepatutnya bersyukur sebab kita memiliki Sabat, dan kita seharusnya gunakan Sabat sebagai hari keluarga bersama keluarga besar Tuhan. Contohnya dalam gereja ataupun hari masa untuk bersama anak-anak, bersama jiran tetangga, merapatkan hubungan saudara mara. Jadi jelas di sini adalah bahwa hari Sabat adalah hari istirahat. Hari istirahat Tuhan jadikan untuk mendidik manusia tetap hal-hal kebaikan dan hubungan dengan Tuhan. Itu sahaja, dan kembali kepada moderator. Terima kasih Puan Kunis. Kita dapat dari pelajaran hari Selasa ini bahwa jangan berpura-pura, jangan sia-siakan mementingkan apa yang dia
dia perlukan saja. Dikatakan di sana bahwa kita harus jujur, mengutamakan yang terutama. Dan dalam pelajaran sekolah Sabat kita ini telah diulas tadi bahwa Sabat ini adalah masa untuk belajar. Masa untuk menghidupkan hal-hal yang penting, hal-hal yang baik, seperti menolong orang, bersama-sama berbakti, bersama dengan keluarga, dalam gereja, itu yang ditekankan di sana. Baiklah, dalam pelajaran berikut kita akan mendengar masa untuk mencari keseimbangan. Nanti ini akan dihuraikan oleh Adik Diona, Puan Diona, untuk pelajaran hari Rabu. Persilakan. Terima kasih moderator LBJIB. Selamat hari Sabat semua. Subtopik pelajaran Rabu membawa kita untuk mengingati Sabat sebagai masa untuk mencari keseimbangan di antara pemeliharaan Sabat oleh ahli Taurat dan orang Farisi pada zaman Yesus dengan pemeliharaan Sabat yang sebenar seperti yang dianjurkan oleh Yesus sejak penciptaan dunia. Pemeliharaan Sabat begitu indah pada mulanya, tetapi telah menjadi rumit dengan pelbagai larangan dan perincian, gubalan manusiawi, sehingga ianya menjadi beban lari tersimpang jauh dari matlamat Sabat yang sebenar kepada bangsa manusia. Kehadiran Yesus dalam keadaan 100% manusia lebih 2000 tahun yang lalu telah memulakan proses penyembuhan kepada kecacatan tersebut. Kitab-kitab Injil dengan kronologi yang mudah untuk kita hayati, bagaimana pada hari-hari Sabat Yesus melakukan penyembuhan kepada pelbagai macam penyakit, ketidakupayaan, kerasukan, dan pernah pada suatu Sabat ketika rombongan Yesus berjalan merentasi ladang gandum dengan keadaan perut yang lapar, murid-murid Yesus memetik gandum, mengisarnya dengan tangan, kemudian dimakan begitu sahaja. Menyebabkan ahli Taurat dan ahli Farisi mempersoalkan tindakan Yesus dan murid-muridnya. Sehingga adanya kata-kata Yesus yang sering kita dengar, yaitu ayat hafalan kita pada Sabat ini. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Penyakit ada karena dunia sudah jatuh dalam dosa. Penyembuhan hanya datang daripada Pencipta, dan kepadanya lah kita harus datang berhubung. Nah, hari Sabat tidak boleh menjadi beban. Ia dicipta sebagai kesempatan unik bagi manusia untuk mempelajari sifat Tuhan yang telah menjadikan hari Sabat dan belajar berdasarkan pengalaman dengan menghargai ciptaannya. Sehingga pada hari Sabat bukan sahaja kita disembuhkan secara rohani dan badani, tetapi kita juga menjadi saluran kesembuhan kepada mereka yang kita layani. Peraturan-peraturan dimaksudkan untuk menolong kita mengenali dengan lebih baik Tuhan yang kita sembah. Pengetahuan ini akan membawa kita untuk taat kepada Tuhan dan meyakini kurnia kasih Yesus kepada kita semua. Terima kasih, kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Puan Diona telah menerangkan mengenai bagaimana kita menyeimbangkan pemeliharaan hari Sabat, dan selama ini mungkin di antara kita juga kita mementingkan larangan, jangan itu, jangan ini, jangan tengok TV, jangan beli, jangan begini. Kita hanya memikirkan begitu karena larangan-larangan tidak boleh itu, tidak boleh ini pada hari Sabat.
Oke, jadi sebenarnya kita sudah dengar daripada huraian tadi bahwa kita harus seimbang. Maksud dia seimbang di sini ialah kita harus memelihara Sabat dengan rasa sangat mengagumi Tuhan dan memuji Tuhan. Kita harus ubah cara pemeliharaan hari Sabat. Jangan kita memikir yang tidak boleh saja ataupun melarang ini itu saja, melainkan kita ubah dengan kita bersyukur karena Tuhan telah memberikan hari Sabat itu kepada kita. Dan itulah sebabnya kita sentiasa mengambil masa bersama supaya bersama-sama dapat share di antara satu sama lain bagaimana kita dapat menikmati kenikmatan hari Sabat yang Tuhan berikan. Terima kasih kepada Puan Diona tadi. Dan untuk pelajaran hari Kamis, dinyatakan di sini kita perlu ada sesuatu masa yang sangat penting secara masyarakat, ya. Nah, ini akan dihuraikan oleh Puan Helen. Silakan. Terima kasih moderator. Shalom. Selamat hari Sabat. Tajuk pada pelajaran hari Kamis, masa untuk masyarakat. Jadi sebelum kita mengupas lebih dalam tajuk pada Sabat ini, saya ingin bertanya kepada ahli panel, apakah Anda pernah berpikir hari Sabat itu semata-mata hanya ke gereja saja ataupun kita ada masa istimewa untuk masyarakat? Jadi di dalam pelajaran ini sangat jelas sekali bahwa Yesus memberikan banyak contoh sejak dia dari kecil sehinggalah dia bangkit dari kematian dan terus diangkat ke surga, tentang hal-hal kemasyarakatan yang dia lakukan pada hari Sabat. Dalam pelajaran ini banyak contoh dalam riwayat Yesus dari kecil sehinggalah dia dewasa dan dia beraktivitas kemasyarakatan di rumah ibadat. Dan suka saya tekankan di sini, rumah ibadat pada zaman itu tidak seperti gereja parapat kita pada hari ini yang penuh dengan fasilitas yang serba modern. Dan rumah ibadat itulah tempat utama seterusnya terus diteruskan oleh para rasul untuk menerangkan bagaimana masyarakat pada waktu itu mempelajari sejarah Yesus, kemudiannya sejarah orang-orang Israel, sehinggalah raja-raja, kemudian sehingga ke riwayat hidup Yesus itu sendiri. Nah, tentang hal ini, kisah tentang pekerjaan kemasyarakatan rasul-rasul dalam perjanjian baru kita boleh banyak membaca dalam kisah para rasul dari kitab itu sendiri, tetapi yang saya suka highlightkan di sini dalam kisah 13 ayat 16 dan 26, yaitu para rasul yang mempunyai iman yang tinggi mempromosikan Yesus, sebab kita sudah tahu pada zaman itu Yesus sudah diangkat ke surga beberapa dekad, dan orang-orang tidak percaya lagi tentang miracle yang Yesus telah lakukan di dunia pada zaman zaman kehidupan Yesus. Dan di rumah ibadatlah para rasul ini menerangkan tentang miracle dan kesaksian yang Yesus telah lakukan.
dan seterusnya. Bukan sahaja para rasul itu sendiri menerangkan tentang hal-hal miracles, keajaiban yang Yesus lakukan, tetapi rasul itu sendiri ada sifat-sifat pribadi yang mereka itu sangat dekat untuk mempelajari kitab suci di rumah ibadat kepada masyarakat pada waktu itu, yang mana masyarakat sudah menjauhkan diri kepada kepercayaan yang sebenar. Oke, dan ada banyak pengalaman dan pemahaman pribadi Paulus telah ajarkan kepada masyarakat pada ketika itu. Namun apa yang sangat menarik bagi saya sendiri pada masa ini, Sabat masa untuk masyarakat berbeza dengan zaman Paulus sekarang ini. Jadi di gereja kita, gereja Seventh-day Adventist yang memiliki sejarah kuat yang menunjukkan kesaksian Yesus dan berkongsi kasih kepada masyarakat, terutamanya pada hari Sabat. Bukan saja kita datang ke gereja dan melakukan ibadah, tetapi di luar waktu ibadah kita itu, apakah pengisian masa kita untuk masyarakat. Jadi ini menarik sekali karena gereja kita, gereja Seventh-day Adventist, kita ada banyak pelayanan wanita, pelayanan muda-mudi. Jadi inilah masa yang sebenarnya masa untuk masyarakat. Bukan saja mempelajari Alkitab selepas kebaktian gereja sesama muda-mudi, sesama dalam pelayanan wanita, tetapi kita ada masa masyarakat untuk reach out, reach up, reach beyond, untuk masyarakat di sekeliling kita. Dan ini sekaligus menggambarkan yang kita ini benar-benar menjejaki seperti zaman Yesus dahulu, berkongsi kasih kepada masyarakat di luar sana. Jadi pendek saja tentang masa untuk masyarakat untuk pelajaran kami sini, dan suka saya tekankan di sini dalam pelajaran kita sebagai penyembah ataupun sebagai umat Tuhan yang mengenal Yesus dengan mendalam, hal ataupun masa hari Sabat kita dalam masyarakat ini adalah satu bahagian yang penting di dalam kehidupan setiap umat yang percaya kepada Tuhan, terlebih kepada umat Advent, untuk berkongsi kasih kepada masyarakat, terutamanya pada hari Sabat. Bukan hari Sabat itu kita mengambil masa untuk berehat sepenuhnya dengan merehatkan badan dengan tidur, tetapi kita sangat diberkati karena kita ada banyak aktiviti untuk pelayanan Tuhan pada hari Sabat setelah kebaktian. Jadi itu saja ulasan saya tentang masa untuk masyarakat pada hari Kamis. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Ellen yang mengulas begitu baik mengenai masa dengan masyarakat. Kita telah diingatkan bahwa kita ini hidup, kalau hidup serumpun atau ramai-ramai, kita boleh menguatkan di antara sama lain. Dan sama ada kita berada di gereja ataupun acara yang lain seperti acara camping, muda-mudika, kita sudah dengar tadi bahwa semua itu bertujuan untuk kita mempelajari, mengasihi di antara sama lain, dan mengasihi Tuhan yang sudah menciptakan
kita dan juga apa saja ciptaan dalam dunia ini. Kita difahamkan dalam pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang Sabat ini bahwa kita boleh mengetahui dan menunjukkan kasih Tuhan melalui Sabat. Dan diingatkan di sini bahwa apabila kita praktikkan itu dalam hidup kita, kita akan sentiasa dapat memantulkan kasih Tuhan itu melalui Sabat, penyucian hari Sabat. Untuk akhir di sini saya ingin membaca, saya suka membaca apa yang dinyatakan dalam Keluaran 20 ayat 8 dan pasal 22 ayat 31 dinyatakan di sana, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tuhan berfirman juga kepada mereka, kamu akan menjadi orang-orang suci bagiku. Okay? Hanya dengan demikian hari Sabat dapat membezakan Israel sebagai penyembah Tuhan. Di sini diulas oleh Ellen G. White dalam Desire of Ages buka surat 283. Cara untuk mengenal orang-orang Israel yang benar dengan orang-orang luar ialah apabila mereka menyucikan hari Sabat. Begitu juga dengan kita pada hari ini, cara mengenal siapa yang taat kepada Tuhan, siapa adalah anak-anak Tuhan, ialah mereka yang menyucikan hari Sabat. Dikatakan dalam pelajaran sekolah Sabat kita bahwa ayat hafalan sendiri mengatakan Yesus mengatakan hari Sabat diadakan untuk manusia. Oke, maksud dia hari Sabat diberikan kepada manusia, bukan manusia untuk hari Sabat, bukan manusia pijak ataupun mengubah Sabat itu. Dan anak manusia juga ini Tuhan atas hari Sabat dia ikut semua apa yang baik yang ada dalam hukum ataupun sejak dari penciptaan Yesus sendiri mengikut hari Sabat atau mementingkan hari Sabat itu. Jadi terima kasih sebab pelajaran yang sangat baik pada Sabat ini mengingatkan kita untuk belajar bagaimana mengetahui dan memantulkan kasih Tuhan kepada orang lain juga melalui Sabat. Baiklah, terima kasih para panel semua, Puan Sandra, terima kasih banyak. Itu juga dengan Puan Nancy, Puan Kunis, Puan Diona, dan Puan Helen. Kita ramai-ramai kali ini, biasanya ada 2 atau 3, tapi kali ini kita ramai-ramai telah bersama-sama untuk belajar pelajaran sekolah Sabat. Dan untuk menutup pelajaran ini saya persilakan Puan Nancy untuk memimpin kita di dalam doa penutupan bagi pelajaran sekolah Sabat. Persilakan Puan Nancy. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami mengucap syukur di atas berkat yang Tuhan berikan, berkat hari Sabat yang kami sudah merasainya. Sekali lagi Tuhan, pelajaran yang begitu baik mengingatkan kami bahwa hari Sabat itu adalah hari yang istimewa, yang mana kami boleh memantulkan kasih Tuhan kepada orang di sekeliling kami. Dan bantulah kami ya Tuhan, sebagai orang yang berdosa, supaya kami sentiasa dapat memelihara hari Sabat, dapat menuruti hukum yang Tuhan berikan, dan kami terus tetap setia, teguh di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya jika sekiranya kami terus bersandar kepadamu, kami menyerahkan iman kami kepada Tuhan, kami memperolehi kemenangan. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar dan menjawab doa ini, mengampuni segala dosa kami, karena semua ini kami serahkan dalam tangan-Mu yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Amin.